Ya, Halo halo. Abdi, Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Wah, makin segar ya. Ya, alhamdulillah. Iya. Lagi mana? Alhamdulillah. Sekarang gimana? Sekarang sekarang saya lagi berada di Bone, Bang Bair lagi pulang kampung. Sudah 2 bulan di sini. Alhamdulillah Hmm? kondisi di sini aman terkendali dan mudah-mudahan juga teman-teman yang ada di Palu, Bang Bair dan teman-teman literasi Iya. juga sehat dan berada dalam lindungannya. Amin, amin, amin. Sekarang lagi di Makassar atau di Bone, Sekarang Abdi? ya sekarang saya berada di Bone, Bang Tair. Sekarang Di lagi Bone ya? pulang kampung ya sejak bulan Maret Iya, iya. kemarin. Oh, baik, baik, siap. Ya, jadi saya sudah terhubung dengan saudara saya, adik saya yang ada yang saat ini sudah kembali ke kampungnya di Bone. Beliau ini adalah mahasiswa, saya menyebutnya dia sebagai mahasiswa terbaik ya di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Iya. Jadi ini adalah fakta. Alhamdulillah. Jadi ini iya, iya. Jadi saya mengenal beliau ini Abdi saat pertemuan kita di Bogor ya, di tahun 2017 ya. Ya, kalau Ya, tidak salah ingat di tahun 2007. Ya, 2017. Tepatnya di tanggal 12 Agustus di IPB Convention Center. Saya masih ingat sekali itu pertemuan pertama ya. kita. Ya, Alhamdulillah. saat itu, ah, saat itu apa namanya waktu istirahat kita rehat sejenak dan bertemu 3 alma mater, warna merah, biru dan kuning. Jadi si Adit masih ingat? Ya, masih ingat, masih ingat. Iya, Prakuning. Prakuning. iya, dari UI. Ya, dari Kemudian UI. saya ketemu Abdi. Saya lihat, wah ada alma mater merah nih. Ada lambang logo ini apa namanya Unhas. Wah, saudara saya ini dari Makassar. Iya. Dari Sulawesi. Iya, dari Sulawesi. Ya, Ya, jadi Abdi ini selain sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, beliau juga ini merupakan seorang budayawan. Saya sering menyebutnya sebagai budayawan muda karena kerap diundang dalam beberapa event kebudayaan di beberapa kota besar termasuk di Jakarta dan kementerian ya. Pernah ya, ya? alhamdulillah, Pak. Ya, alhamdulillah pernah diundang bahkan barangkali ke istana barangkali karena pernah saya lihat ada fotonya. Ada Kemarin media yang bareng Abang itu kemarin. oh tapi sepertinya begini. Waktu kedua kali kita bertemu di Jogja, Di saat Jogja. itu kan dirimu mengisi acara di ini kan? Selain di Jogja kan sebelumnya ke Jakarta dulu kan? Iya, ke Jakarta dulu, Pak. Ah, 2018 kemarin. 2018 iya, akhir 2018. Menjelang ini apa namanya tahun baru ya? menjelang tahun baru ya. Betul, betul, Pak. Iya. Jadi apa namanya? Mungkin barangkali ini kita ini sebagai sahabat, sebagai adik dan kakak berjodoh ya. Beberapa momen yang tidak direncanakan untuk Tidak ketemu, direncanakan. kita malah ketemu. Betul, betul. Iya. Ini pun saya nggak pernah bayangkan, Bang. Andai kata bukan karena keluarga, bukan karena Iya. saudara, barangkali saya memutuskan untuk di waktu yang lain. Tapi saya lihat ini Iya. sama aktivis, punya pengalaman yang sama, punya selera yang sama, ini nggak boleh ditolak. Iya. Ini. Jadi begini, saya melihat fenomena belakangan ini mengenai pandemi corona, saya tertarik untuk ini apa namanya mendiskusikan dari berbagai kacamata. Apakah dia kacamata hukum, kacamata apa namanya sejarah, kemudian kacamata akademisi dari kesehatan, perspektif biologis dan lain sebagainya. Saya tertarik dan kali ini saya berkesempatan untuk eh, apa namanya mencuri ilmu barangkali ya dari Abdi Mahesa terkait dengan pandangannya yang sangat luar biasa, yang analisisnya yang tajam mengenai bagaimana perubahan-perubahan kita ke depan pasca Ya, pandemi. Ya, karena saya tertarik juga dengan apa namanya topik yang ingin kita bahas ini, sehingga Abdi juga menawarkan untuk kita diskusi soal revolusi budaya pasca pandemi, sehingga
saya juga bisa apa ya, mempersiapkan diri ketika ada perubahan yang disebut itu sebagai new normal. Nah, tentunya dari kacamata seorang budayawan muda yang tentunya tidak bisa diragukan kemampuannya, ya. Ini tentu diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat kita, khususnya teman-teman yang saat ini sudah bergabung dalam live. Ya, jadi saya ingin bertanya dulu barangkali di awal. Ini untuk Abdi sendiri dulu ya, secara pribadi. Berkaitan dengan situasi pandemi yang saat ini mungkin mereduksi aktivitas kita dalam hal kegiatan rutin yang mungkin setiap hari atau setiap minggu kita laksanakan secara outdoor, sehingga hari ini kita dipaksa atau diimbau oleh pemerintah agar bekerja dari rumah, atau bahasa kerennya itu work from home, ya. Ini melihat fenomena ini dalam kacamata Abdi ini seperti apa? Apakah ini adalah perubahan yang cukup pesat dari kegiatan kita selama apa namanya, mungkin generasi kita yang hidup di revolusi industri 4.0 ini, di zaman serba modern ini, kemudian kiat-kiat untuk kita tidak tidak kaget ketika ada perubahan-perubahan itu dalam perspektif budayawan seperti apa? Ya, terima kasih banyak Bang. Saya mau mengapresiasi atas adanya diskusi kita pada malam hari ini, terkait juga dengan bagaimana tema yang kita angkat itu juga merupakan bagian dari keresahan saya yang butuh ruang untuk dipublikasikan dan butuh ruang untuk didiskusikan pada malam hari ini, Bang. Saya di sini hanya bertindak sebagai hanya argumen-argumen dan opini-opini tanpa ada data dan juga tanpa ada semacam sebuah hasil kajian. Tapi ini sekaitan dengan secara antropologis, bagaimana penyakit ini sebenarnya bagian dari perkembangan peradaban. Semakin tinggi sebuah kelas dan semakin tinggi sebuah tingkat peradaban sebuah umat, maka semakin kompleks pula masalah dan juga hambatan yang dihadapi. Bang Bair sendiri yang juga pernah mengalami bencana alam di Palu beberapa tahun yang lalu, juga pasti ada 2 tahun yang lalu. Ya, ada perubahan sosial, ada perubahan budaya secara signifikan yang dialami, entah itu menyangkut aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek politik, maupun dalam aspek relasi antar manusia di sana. Jadi betul yang dikatakan oleh buku Homo Deus dari Yuval Noah Harari yang mengatakan bahwa ada 3 sebenarnya masalah yang menjadi alasan kenapa manusia bisa mengubah dan merefresh kembali pola hidupnya. Pertama itu faktor perang. Faktor perang yang menyebabkan adanya imperialisasi di berbagai wilayah itu membuat adanya sebuah perjuangan. Adanya perjuangan antar kelas, dan disitulah lahirlah semacam ideologi. Ya, ideologi yang kita pahami bersama sebagai merupakan hasil dari budaya secara terstruktur, secara visioner, dan juga menghasilkan sebuah gerakan politik yang masif. Yang kedua itu ada yang namanya bencana. Kita tahu bahwa daerah kita ini adalah daerah yang rawan bencana. Makanya masyarakat yang pernah mengalami atau pernah menghadapi sebuah bencana yang besar, pasti mereka mampu untuk meminimalisir dan melokalisir tingkat bahaya yang dihadapi. Dan yang terakhir itu adalah adanya wabah penyakit. Tentu wabah penyakit ini saya anggap sebagai budaya dunia. Kenapa? Karena yang menggerakkan budaya ini dan bertanggung jawab dalam stabilitas budaya ini adalah WHO, dan dikontrol langsung oleh masing-masing departemen kesehatan di tiap negara, mencari vaksin, menemukan solusi yang terbaik untuk menyelamatkan populasi yang ada. Maka dari itu saya menilai bahwa tentu penyakit ini pasca, sebelum, dan sementara berlangsung beberapa bulan terakhir ini, perubahan yang kita hadapi, perubahan yang kita lihat itu cukup besar, termasuk dengan pembatasan sosial berskala besar, fasilitas-fasilitas umum, fasilitas-fasilitas publik yang memungkinkan adanya interaksi antar manusia itu dibatasi dan juga dikurangi agar orang tidak melakukan kontak. Tapi saya pikir ini merupakan solusi tingkat dini, deteksi secara dini. Bang Bair
agar tingkat penularan itu tidak berlangsung luas. Tapi saya agak kecewa karena saya lihat ini merupakan sebuah solusi beberapa bulan terakhir, tapi kok malah tingkat orang yang mendapatkan status positif semakin meningkat. Iya. Hal yang kita yakini bahwa PSBB ini merupakan solusi yang sangat ampuh untuk bisa mengurangi sehingga setiap hari itu penambahan kasus positif bisa dikendalikan atau tidak ada penambahan yang cukup besar. Tapi saya secara pribadi sangat kecewa juga, sangat tidak menyangka dengan adanya penambahan kasus berapa kali lipat lebih tinggi daripada yang kita perkirakan. Maka salah satu yang kita hadapi ke depannya konsekuensinya adalah bagaimana perpanjangan PSBB dan bagaimana perpanjangan status gawat darurat yang kita hadapi. Maka dari itu kita harus mempersiapkan sejak dini. Mempersiapkan bukan dengan panik buying. Sekarang orang-orang lagi tren-trennya panik buying. Memborong dan membeli barang dengan jumlah yang cukup besar. Sehingga tidak terjadinya kestabilan harga di pasaran karena permintaan yang tinggi dan ketersediaan yang kurang. Dan yang kedua itu adalah faktor tentang bagaimana pertanian dan juga unsur pangan ini menjadi salah satu solusi yang hangat untuk diperbincangkan dan diulas, karena untuk menghadapi penyakit itu masalah kedua itu adalah ketersediaan pangan. Karena tidak mungkin kita melakukan sebuah karantina mandiri ketika kebutuhan primer kita tidak tercukupi. Maka dari itu saya lihat bahwa kayaknya mulai sekarang kita harus mulai mandiri, kita harus mulai berdikari bagaimana kita bisa produktif dalam hal-hal kecil seperti melakukan silaturahmi artifisial dalam bentuk virtual. Melakukan semacam bagaimana menanggapi krisis pangan itu dengan mampu mengolah tanaman di sekitar tempat tinggal kita, karena situasi sekarang mendesak kita untuk berpikir safe, artinya menyelamatkan diri, termasuk juga bagian dari menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Ini mengajarkan kita pada pola kehidupan yang apatis, tapi ini apatis lebih mengarah pada hal-hal yang bersifat kontak fisik. Tapi jalinan sosial disitulah menjadi ukuran kesuksesan kita dalam menghadapi masalah yang begitu besar ini. Karena bagaimana persatuan kita, kesadaran bersama, mendukung pemerintah, mendukung agar penyakit ini bisa ditanggulangi, ya tetap kita tinggal di rumah, karena insya Allah kalau kita optimis penyakit ini selesai karena kita tetap tinggal di rumah, maka kita bisa memproklamirkan diri atas kemerdekaan dari penyakit ini. Saya pikir bahwa setiap negara, kita bukan negara yang takut terhadap hal ini. Kita negara yang berdaulat. Kita negara yang punya sejarah yang melalui sejarah dengan proses panjang yang begitu besar. Maka negara kita ini cukup berpengalaman dalam menghadapi krisis pangan, penyakit, perang. Maka dari itu kayaknya itulah menjadi budaya yang harus kita internalisasi, harus kita refleksi, dan harus kita transfer bahwa negara kita sudah profesional dalam menghadapi hal itu, dan itu dimulai dari diri kita sebagai individu yang memiliki tanggung jawab terhadap negara. Saya kira seperti itu, Pak. Ya, jadi saya tertarik untuk menggali sedikit mungkin kepercayaan masyarakat kita secara lokal. Jadi kan di beberapa, termasuk di Sulawesi Tengah ini, saya kemarin malam itu diskusi bersama salah seorang sejarawan. Dia adalah penggiat di komunitas Historia Sulawesi Tengah. Jadi beliau sempat menyampaikan bahwa di tahun 1912, tahun 1915, tahun 1918, nah itu kan sebelum kemerdekaan. Jadi masih pada pemerintahan Hindia Belanda. Nah, jadi saat itu ada beberapa catatan mereka dalam risetnya. Jadi ternyata dulu itu ada kepercayaan masyarakat di suku Kaili di Kota Palu, ya, di Lembah Palu. Itu dulu ada pandemi juga yang pernah terjadi. Itu ada pandemi
flu Hong Kong di tahun 1912 kalau nggak salah. Kemudian ada pandemi yang namanya disentri. Kemudian ada juga pandemi yang terakhir itu kolera. Nah, jadi kolera itu dia cara penularannya itu juga kurang lebih hampir sama dengan corona, tapi bahkan itu yang mungkin lebih parah. Nah, sehingga ada beberapa kepercayaan masyarakat itu mengambil berbagai macam tumbuhan yang dipercaya untuk dijadikan sebagai penangkal, kurang lebih tolak bala, tapi dalam kepercayaan mereka, sehingga mereka percaya bahwa dengan cara itu kita bisa terhindar dari mara bahaya atau bala yang sedang menimpa mereka. Nah, di sisi lain, saya ingin bertanya ke Abdi sendiri, mungkin ini dari budaya dari budaya dari suku Bugis di timur di selatan, itu bagaimana melihat itu? Apakah memang ada hal yang sama, yang serupa yang terjadi juga di masa pemerintahan Hindia Belanda, atau bagaimana? Mungkin ada sedikit informasi sejarah yang bisa mungkin Abdi sampaikan ke kita semua. Ya, terima kasih Bang Pair. Ini pernyataan ini cukup menggali informasi yang lebih dalam, karena persoalan masalah ini bukan hanya terjadi di Bugis pada tahun 1912. Saya memiliki dokumen dan juga pernah melakukan riset di beberapa daerah di Indonesia. Di daerah NTB saya pernah terkait dengan letusan Gunung Tambora. Itu penyakitnya yang dihadapi adalah penyakit yang berkaitan dengan sistem pernapasan, atau bahasa kerennya mungkin disebut dengan SARS. Salah satu metode dan juga penanganan dini yang dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu, mereka memahami bahwa ini adalah penyakit ekstern, penyakit yang datang dari luar tubuh manusia, bukan karena faktor genetik atau faktor biologis. Makanya salah satu solusi yang mereka lakukan itu adalah self quarantine, yaitu mereka melakukan karantina mandiri, menutup rapat-rapat rumahnya, mengkonsumsi ramuan-ramuan herbal, dan juga bagaimana dia melakukan pendekatan spiritual kepada Tuhan. Dan ini merupakan solusi di wilayah itu. Di kasus kedua, di Sulawesi Selatan sendiri, tepatnya di daerah saya yang bernama Bone, ada penyakit yang disebut dengan penyakit kasuwiang. Penyakit kasuwiang ini adalah penyakit kolera, dan penyakit ini mereka sembuhkan dengan 3 ramuan, yaitu ramuan jahe, garam, dan jahe, garam, dan air hangat. Mereka mengkonsumsi itu, lalu mereka tidak melakukan kontak fisik karena dia takut, karena penyakit itu ditularkan melalui makhluk halus, tapi medianya manusia. Jadi dulu masih berkembang mitos, Bang Bair. Hampir wilayah di Indonesia mereka mendeteksi penyakit itu karena menganggap bahwa penyakit itu bukan datangnya dari diri sendiri, tapi adanya gangguan roh halus atau adanya gangguan dari hal-hal mistis lainnya. Makanya salah satu sumber penyakit itu mereka yakini bahwa dari makhluk halus ditransfer masuk ke tubuh. Itu kasus kedua. Kasus ketiga itu saya pernah baca, tepatnya di daerah Sumatera, di daerah Jambi. Itu juga pernah terkena penyakit endemi yang dibawa oleh orang Hindia. Orang Hindia Belanda yang datang masuk ke wilayah Melayu pada masa itu, tepatnya abad 17. Lalu atas perintah Sultan Melayu meminta kepada tentara Hindia Belanda untuk menepi beberapa mil dari pantai supaya bisa membersihkan diri, bisa memastikan untuk sembuh, untuk tidak ada tanda-tanda klinis penyakit sebelum dia merapatkan perahunya di wilayah Jambi pada masa itu. Jadi ini menjadi sebuah pengalaman dan kesimpulan bahwa ternyata sebelum orang-orang pada hari ini melakukan karantina mandiri, melakukan yang namanya deteksi dini, melakukan yang namanya kontak jarak jauh, makanya dia sebelum melakukan bepergian mereka harus meyakini dan memastikan bahwa dia bersih dari penyakit sebelum memasuki wilayah yang akan dia datangi. Jadi ini bagi saya adalah strategi sehingga keselamatan umat pada masa lalu itu bisa diupayakan
dan menjadi sebuah keyakinan mereka bahwa penyakit ini adalah penyakit yang datang dari makhluk halus. Makanya mitos yang berkembang menjadi hal yang merapat, makanya mereka takut melanggar itu. Iya. Terima kasih Bang Bair. Bang Bair, saya mau mengucapkan selamat datang kepada Bang Wahyu. Bang Wahyu ini adalah mahasiswa dari Universitas Gunadarma dan juga peserta dari UKP PIP kemarin. Oh, dari Gunadarma ya? Kayak mudah-mudahan beliau masih menonton. Karena beliau merupakan delegasi dari Universitas Gunadarma kemarin yang sempat ikut di kegiatan kita di Bogor. Oh, di Bogor ya? Oh iya. Saya tidak sempat ketemu dengan teman-teman di Gunadarma. Jadi saya punya keluarga juga di salah satu akademisi di Gunadarma di ilmu komunikasi. Mungkin kalau dia fakultas ilmu komunikasi, mungkin dia tahu yang saya maksud itu. Saat ini beliau ini menjabat sebagai dekan Fakultas Ilmu Komunikasi. Marganya juga sama dengan saya. Oh dari Banggai. Iya. Dari Banggai. Iya. Jadi ada beberapa akademisi di Jakarta itu yang berasal dari Banggai Laut di kampung saya. Alhamdulillah besar juga di sana. Ya yang terakhir yang saya tahu ya keluarga saya itu yang ada di Gunadarma. Oh iya. Selebihnya mereka juga jadi akademis. Ya, bagaimana? Berarti Bang Bair sekarang lagi di Banggai atau di Palu? Saya di Palu. Saya tidak bisa kemana-mana sekarang. Saya hanya radius 1 kilometer dari kosan untuk bisa beraktivitas. Selebihnya tidak kemana-mana. Ya, jadi mungkin saya mau tanya-tanya sedikit tentang Abdi. Jadi Abdi berangkat dari Makassar ke Bone kapan? Saya meninggalkan Makassar itu pada bulan Maret, tepatnya tanggal 26. Jadi sekitar 2 bulan di sini, Bang Bair. Sudah 2 bulan. Jadi kondisi dan situasi Makassar saat ini bagaimana? Kan sekarang kan diterapkan PSBB. Palu belum diterapkan PSBB. Iya, Bang. Jadi bukan cuma Makassar, tapi ada 2 kabupaten di penyangga kota Makassar, tepatnya Kabupaten Maros dan Kabupaten Nias. Oh iya. Yang hari ini juga melaksanakan PSBB karena jumlah status positif di sana meningkat dan aktivitas untuk ke kota itu dibatasi, sehingga itu mengakibatkan kita lebih banyak menghabiskan waktu di Bone, sekalipun rutinitas banyak di Makassar, tapi kayaknya kondisi itu menuntut bahwa kita harus menyelamatkan diri di kampung halaman kita sendiri. Sekira seperti itu. Iya. Gini Abdi, saya tertarik soal ini kita ke ini ya, bergeser ke sistem kerajaan barangkali ya. Jadi bagaimana kerajaan menanggulangi bencana, kemudian menanggulangi pandemi dan lain sebagainya. Ini kan pandemi juga bagian dari bencana, tapi sifatnya non alam. Abdi punya informasi sedikit mungkin tentang bagaimana dulu kerajaan kita, mungkin kerajaan Bone ya? Di Bone, kerajaan Bone. Kerajaan. Bagaimana mungkin yang terdekat lah dari Abdi kerajaan Bone. Bagaimana kira-kira mungkin informasi yang Abdi ketahui soal penanganan dari sistem kerajaan dalam menghadapi pandemi. Mungkin seperti apa? Semoga ini juga barangkali bisa menjadi evaluasi untuk pemerintah kita yang saat ini sedang bekerja di setiap kabupaten-kabupaten atau provinsi-provinsi. Mungkin bisa menjadikan itu patron sebagai cara penanggulangan itu. Mungkin Abdi bisa sedikit cerita. Ya, terima kasih Bang Bair. Jadi ketika kemarin saya membaca sejarah bahwa dahulu bukan cuma abad ke-20 tahun 1912, tapi juga pernah terjadi pada tahun 1688 atau abad ke-17. Dan ada 4 komponen penting di situ yang menjadi garda terdepan dalam penanganan ini. Pertama itu ada wilayah kerajaan. Raja di sini memiliki titah, memiliki sebuah ketentuan dan kebijakan yang harus dipatuhi oleh orang-orang banyak dan menjadi suatu hal yang menjadi dasar hukum bagaimana orang bisa membatasi kontak dengan orang-orang asing. Yang kedua ini ada dukun atau bomo, orang Jawa
mereka berusaha mencari solusi melalui ramuan-ramuan herbal yang pernah mereka lakukan untuk melakukan uji klinis terhadap penyakit ini. Yang ketiga, berarti itu sama halnya dengan ini ya, dinas kesehatan ya? Ya, sama. Ya. Yang kedua, yang ketiga yaitu ada dengan adanya alim ulama, tokoh-tokoh agama yang setiap Jumat melakukan ratib atau zikir Jumat supaya diangkat penyakit ini dengan waktu yang cepat. Dan yang keempat yaitu peranan dari petani yang memastikan untuk menyuplai beras ke istana, dan lalu dari istana beras-beras itu dibagikan ke rumah warga yang terdampak dari penyakit itu. Jadi dulu orang takut keluar-keluar, Bang, soalnya kepentingan di luar itu tidak terlalu mendesak, tidak kayak sekarang. Sekarang ini kepentingan banyak di luar, mau belanja, mau ngumpul, mau ke kantor, mau ini, makanya kontaknya orang cepat dan masif. Dulu orang kalau bukan ke sawah pergi ke istana, jadi tujuannya tidak sebanyak sekarang. Jadi mereka dalam waktu 2 bulan saja sudah sembuh dari penyakit itu karena mereka stay di rumah, menanam di sekitar rumahnya, mengkonsumsi hasil ternak yang dia ternakkan, dan juga percaya bahwa penyakit ini datangnya dari Tuhan, sehingga masyarakat dahulu adalah masyarakat yang religi, bukan masyarakat yang sekuler. Makanya harus kita yakini sekarang bahwa bukannya kita mengalah pada takdir, tetapi bagaimana kita merefleksikan takdir ini sebagai sebuah ikhtiar dan tawakal. Saya kira seperti itu, Bapak. Ya. Halo? Bisa jelas suara saya, Abdi? Oke. Bisa jelas. Ya, jadi saya sangat bersyukur sekali karena saat ini kita bisa terhubung secara virtual. Saya ingat saya pernah baca satu tulisan. Dulu itu Nikola Tesla itu ditertawakan ketika dia mengabarkan kepada forum itu bahwa suatu saat kita akan bisa bertatapan tanpa harus berdekatan. Di jarak jauh pun kita bisa bertatapan. Ya, seperti apa yang kita lakukan ini. Dan dia ditertawakan oleh banyak-banyak ilmuwan yang saat itu mungkin satu letting lah dengan dia saat itu. Ya, jadi hari ini terjawab bahwa jasa dari Nikola Tesla itu sudah membantu kita. Jadi luar biasa seorang Nikola Tesla di zaman yang beberapa puluh atau ratus tahun yang lalu sudah pernah mengimpikan bahwa ada satu teknologi yang akan bisa mempertemukan orang tanpa harus berdekatan. Jadi kita kembali ke topik kita yang berkaitan dengan kebudayaan. Jadi dari bagaimana kacamata Abdi melihat situasi kita saat ini, masyarakat kita yang luar biasa majemuk ini dengan berbagai macam agama, suku dan budaya tentunya mungkin Abdi melihat seperti apa kira-kira, apakah ada perubahan yang signifikan ketika pasca pandemi ini kepada masyarakat kita atau bagaimana, atau mungkin dengan kehadiran pandemi ini sudah mereduksi kebudayaan kita atau adat istiadat yang selama ini kita lakukan. Contohnya ya, kita kan kalau Lebaran, apalagi ini 2 hari lagi kita sudah Idul Fitri. Ya, kebiasaan kita ke orang-orang yang lebih tua, sungkeman atau apalah namanya, itu kan menjadi tradisi kita umat Islam di Indonesia. Dan setelah hadirnya pandemi, tentunya kita dilarang untuk itu. Dan saat ini juga perubahan yang signifikan itu bisa kita lihat dari gaya hidup masyarakat yang sekarang sudah bisa dibilang hidup bersih ya. Jadi sanitasi kita ini sudah bisa dibilang baik, berbeda dengan zaman-zaman dahulu yang sanitasinya itu ya kurang lebih tidak begitu baik. Mungkin Abdi melihat perubahan-perubahan itu seperti apa, dan ya mungkin analisis Abdi lah. Ya. Mungkin analisis Abdi bagaimana kira-kira ke depan kita ini seperti apa? Ya, terima kasih Bang Bair. Ini berdasarkan apa yang realita yang terjadi sekarang, tentu tidak ada salahnya ya kita membayangkan apa yang terjadi berdasarkan alasan yang terjadi sekarang. Kita berbicara tentang asal kausalitas, sebab dan akibat.
Akibat yang bisa dihadirkan ke depan itu adalah tentu disebabkan karena apa yang terjadi hari ini. Makanya jangan takut dengan adanya perubahan yang cukup besar. Takutnya ke depannya ada banyak orang yang cultural shock. Cultural shock itu adalah cultural shock, artinya cultural shock, gegar budaya. Mereka yang sehari-harinya melakukan komunikasi, kontak fisik, silaturahmi, pasca terjadinya pandemi ini mereka menjadi berjarak. Ada dua kemungkinan, mereka berjarak secara fisik, tapi itu pertama. Tapi yang kedua, kemungkinan besar mereka kembali seperti biasa dengan semangat yang tinggi karena sudah berapa lama tidak pernah ketemu, sudah berapa lama tidak pernah bersilaturahmi. Tidak ada tuh kemungkinan, Bang. Tapi saya lebih mengarah pada orang-orang yang saya lihat cenderung lebih menutup diri karena adanya situasi yang pernah kita alami, makanya dia mengambil hikmah, barangkali tanda petik mengambil hikmah, tidak xenofobia. Orang-orang di wilayah pedalaman itu rata-rata sekarang sudah takut dengan adanya orang-orang asing. Jangan sampai orang-orang itu menyebar virus, jangan sampai orang-orang itu datang sebagai carrier atau sebagai orang tanpa gejala, sehingga ketakutan dan juga fobia yang cukup tinggi bisa terjadi di wilayah pedalaman, utamanya di wilayah pulau-pulau. Itu yang kita takutkan bersama, Bang Bair. Yang selanjutnya, sekaitan dengan hal itu tadi terkait dengan sungkeman, salaman, silaturahmi atau segala macam. Silaturahmi saya lihat diperluas bukan hanya dengan kontak fisik, tapi boleh jadi dengan mengucapkan salam, melakukan komunikasi virtual, mengirim hadiah, mengirim kado, menyampaikan ucapan selamat lebaran, kayaknya lebih luas lagi dibanding dengan yang paling utama, yaitu sungkeman atau jabat tangan. Ini yang saya lihat akan menjadi perubahan yang cukup besar. Yang ketiga, peranan dari digital itu saya lihat lebih menguntungkan karena rata-rata semua pekerjaan kita itu dibantu oleh adanya komunikasi virtual dan juga akses yang digital. Anak muda sekarang itu lebih banyak yang membangun platform, membangun semacam organisasi parlemen di media online ketimbang melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan. Jadi yang saya khawatirkan itu, Bang Bair. Dan yang terpenting adalah jangan sampai teknologi mampu mengeksploitasi fitrah dan marwah kita sebagai makhluk yang memiliki tugas dan peran secara fisik di lingkungan kita. Ini yang saya takutkan. Karena saya lihat bahwa kemarin orang-orang melakukan sebuah perjalanan dengan menggunakan alat transportasi umum. Sekarang adanya Gojek, adanya GoFood, adanya Grab mobil, orang melakukan transportasi sendiri. Ini yang saya takutkan karena nuansa kebersamaan, nuansa sosial kayaknya akan berubah menjadi hal yang bersifat individual. Terkhusus tentang kapitalisme. Kapitalisme sekarang itu mengambil peran di tengah masalah ini karena kenaikan harga pasar, pelemahan rupiah, dan juga hal-hal ekonomi lainnya itu mengakibatkan lahirnya sebuah masalah budaya, masalah sosial, sehingga disitulah kita kembali merefresh bagaimana budaya kearifan lokal kita menjawab hal itu dengan hal pertama yaitu bijaksana, yang kedua itu kemandirian, yang ketiga itu adalah semangat sosial, yang keempat itu spiritualitas, dan yang kelima yaitu adalah sebuah tekad. Saya kira seperti itu, Pak. Ya, ini ada pertanyaan menarik ini, Abdi, berkaitan juga dengan coronavirus ini. Jadi ada yang pernah bertanya ke saya soal apakah ada kaitannya, ini mungkin agak lucu ya, tapi tidak jangan kita ini jangan kita anggap remeh juga pertanyaan ini. Jadi pertanyaan begini, apakah ada pengaruh Sunda Empire pasca ditangkapnya sekjen siapa, panglima atau sekjen ya? Ya. Saya ingat itu panglima ya, panglima Sunda Empire ini. Dunia sudah kehilangan arah, dunia sudah kehilangan arah. Ya, jadi semua negara di Indonesia di dunia harus mendaftarkan diri kembali ya ke Sunda Empire. Harus registrasi ya. Kembali negaranya. Katanya dia lahir sebagai solusi dari persoalan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Kayaknya ini benar ini yang dia bilang.
luar biasa lingkupnya dunia ya. Ya jadi apa namanya tentunya ini juga ini mungkin yang bertanya ini barangkali dia hanya pakai metode cocologi saja mungkin ya. Mungkin dia cocok-cocokan karena ini situasinya yang pertama Sunda Empire ditangkap, yang kedua lahirnya coronavirus di daratan Cina di Wuhan, yang ketiga menyebar ke Indonesia. Nah, sehingga banyak orang berasumsi bahwa ini adalah bagian dari dampak apa namanya Panglima Sunda Empire itu ditangkap ya. Ya. Jadi saya kira ini pelakunya udah dikeluarkan dengan program asimilasi. Oh iya ya. Ya, jadi apa namanya sebagai seorang budayawan, Abdi melihat fenomena itu bagaimana? Kemudian tunggu ya, masih ada lanjutan pertanyaan. Jadi yang pertama pengaruh dari Sunda Empire yang pertama, yang kedua apa ya? Banyak orang berasumsi soal ini adalah konspirasi. Nah, jadi menurut data ternyata sebanyak 3,5 miliar manusia di dunia, di semua negara, itu percaya bahwa ada konspirasi yang terjadi ketika apa namanya terjadi pandemi atau mungkin terjadi krisis global dan lain sebagainya. Ada peran katanya organisasi di balik itu yang mengontrol dunia. Jadi kemudian kita percaya itu sebagai konspirasi. Ada yang bilang ada Illuminati, Freemason, dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa organisasi-organisasi yang tidak terdeteksi. Jadi kita ketahui bahwa Illuminati ini kan apa namanya organisasi yang bergerak menentang ini ya, apa namanya kalau sejarahnya itu mungkin mereka ini menentang gereja ya saat itu. Kalau untuk Illuminati. Mungkin dalam perspektif budayawan bagaimana itu melihat ini? Ya. Untuk kita luruskan ya, barangkali ya paradigma ini supaya masyarakat bisa teredukasi. Ya, silakan Abdi. Ya, terima kasih Bang. Saya mau menjawab tentang poin pertama tentang Sunda Empire. Kayaknya zaman Sunda Empire saya lebih banyak mengkaji hal-hal seperti itu ketimbang mengkaji hal-hal yang sifatnya realitas dan kebutuhan akademis. Ini menjadi fenomena sosial sebenarnya karena lebih banyak masyarakat yang halu daripada realistis. Lebih banyak masyarakat terobsesi menjadi sesuatu hal yang berdasarkan halusinasi, imajinasi mereka dan memposisikan dirinya, memerankan dirinya sebagai seorang pemimpin. Ini menjadi sebuah alasan kenapa beberapa daerah, beberapa wilayah ini orang yang tidak mendapatkan ruang di politik, tidak mendapatkan ruang di masyarakat, cenderung melegitimasi dirinya sebagai seorang raja. Ya, saya dalam hal ini bagian dari Ikatan Raja dan Sultan Indonesia juga heran. Wah. Orang itu Sunda Empire ini tidak meregistrasikan dirinya di kerajaan yang ada di Nusantara, padahal secara sejarah tidak mungkin. Dia tidak memiliki fakta integritas, tidak memiliki lembar akademi, kajian-kajian yang terkait dengan asal muasal sejarah. Tapi saya heran, semenjak mereka ditangkap, dunia sudah kehilangan arah. Barangkali dia adalah solusi yang banyak tradisional selain daripada khilafah. Iya. Kayaknya ini merupakan salah satu deradikalisme bersifat tradisional. Karena kalau kita berbicara begitu ya, radikalisme yang bersifat umum itu kan adanya khilafah, HTI atau organisasi-organisasi lain. Tapi ini adalah kearifan lokal Indonesia membangun kerajaan dan melegitimasi dirinya lewat sebuah ikatan sosial yang halu. Ya, saya kira seperti itu Bang. Tapi yang kedua tadi saya mau menanggapi tentang adanya konspirasi. Ya, saya percaya dengan adanya semangat depopulasi dengan jumlah penduduk jumlah umat manusia yang semakin hari semakin tidak terkendali. Dengan program keluarga berencana bagi saya itu bagian dari berencana itu merupakan bagian dari konspirasi juga Bang. Bagaimana? Ya, saya sepakat itu. Kalangan perempuan itu dieksploitasi dengan adanya alat kontrasepsi sehingga perempuan yang kemarinnya dihormati, yang kemarinnya menjadikan posisinya dianggap sebagai harga diri laki-laki, sekarang banyak beralih profesi menjadi seorang
melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan normatif. Jadi ini bagi saya adalah salah satu runtutan dan rangkaian dari konspirasi. Dulu bagaimana mengurangi jumlah penduduk, mengontrol jumlah penduduk dengan adanya alat kontrasepsi. Sekarang bagaimana membunuh jumlah penduduk dengan adanya virus. Saya memprediksi barangkali ini merupakan taktik oleh seorang entah apa itu, Illuminati atau apa, yang menyuntikkan vaksin atau sejenis zat kimia radioaktif di kelelawar, yang di kelelawar itu kayaknya masih pasif atau masih netral. Setelah disuntikan aktif, virusnya lalu menyebar. Saya memperkirakan seperti itu Bang Bair, karena nggak mungkin kita bisa mengalami penyakit ini kalau belum ada penyakit serupa di masa lalu. Jadi ini penyakit baru, boleh jadi di dalam tubuh kelelawar itu ada semacam zat atau semacam senyawa yang disuntikan, sengaja disuntikan oleh orang-orang yang nggak tahu dari mana, disuntikan lalu zat itu aktif dan virus itu menyebar. Dan alasannya adalah dari kelelawar, padahal boleh jadi kelelawar itu memiliki senyawa yang sifatnya netral. Iya. Saya pikir seperti itu Bang Bair. Jadi begini, saya itu mendapat kejanggalan ketika membaca satu literatur tentang ilmu biologi, ya lebih tepatnya mikrobiologi dan virologi kan. Jadi di situ disebutkan dalam literatur itu virus itu dia tidak bisa hidup di benda mati selain pada inangnya. Jadi kan inangnya adalah manusia di tubuh kita dan dia bisa hidup di situ. Selain daripada itu, dia tidak bisa hidup di gagang pintu, dia tidak bisa hidup di benda-benda mati lainnya, mungkin di pakaian atau di mana. Tapi anehnya, coronavirus ini masih bisa bertahan selama 3 jam di benda-benda mati itu. Artinya, kalau saya malah berasumsi, ini asumsi saya, jangan sampai ini ada semacam virus yang sengaja dibuat. Mungkin dibuat dia sehingga bisa lebih lama bertahan hidup. Kan bisa saja. Tapi pada umumnya yang namanya virus itu tidak bisa hidup di benda mati karena dia hanya bisa hidup di tubuh manusia, di dalam inangnya. Contohnya dia hidup bertahan lama di tenggorokan kita atau tidak di hidung kita atau mungkin di mata dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu bagi seorang virolog dia memaklumi bahwa memang itu benar. Tapi ini kan kita dapat kejanggalan di poin itu. Coba kalau seandainya Abdi menelah soal itu, pasti terdapat kejanggalan dan beberapa teman juga saya pernah sampaikan bahwa memang begitu. Pada umumnya virus begitu. Boleh jadi Bang, itu asumsi dari Bang Bair itu saya pikir bersifat rasional, karena boleh jadi 5 dari 10 orang yang terpapar virus itu bukan karena kontak langsung, tapi setelah melakukan kontak melalui barang-barang atau benda-benda yang disinyalir itu virus yang bertahan 3 jam di tempat itu. Itu boleh jadi Bang, tapi saya adalah orang sosial, jadi saya kayaknya tidak punya kapabilitas, karena kayaknya Bang Bair yang lebih kapabilitas. Makanya ini sebagai informasi baru bagi saya, karena memang ini hal yang janggal, karena saya pun kemarin di sekolah pernah dapatkan ilmu seperti itu, bahwa virus itu akan mati kalau tidak hidup pada tumbuhan inangnya, kan seperti itu Bang. Harusnya virus itu mati karena tidak ada senyawa yang mampu mendukung perkembangannya ya Bang. Ya, saya kira seperti itu betul, karena itu demam berdarah itu virus atau apa Bang? Saya nggak tahu itu. Kalau demam berdarah dia kan dari ini nyamuk parasit. Parasit. Dia parasit. Dia butuh inang juga berarti Bang ya. Iya. Jadi berbeda dengan virus. Jadi kalau parasit itu ya semacam malaria, kemudian DBD juga. Yang pokoknya yang dari nyamuk, asalnya dari nyamuk itu namanya parasit. Nah, jadi ini menarik juga Abdi. Terkait itu ya depopulasi ya yang tadi Abdi sempat singgung. Nah, jadi anehnya saat ini mungkin nanti kita cek kembali mungkin barangkali ya data-data di BPS atau mungkin di BKKBN tingkat kelahiran. Kan sekarang kan sudah ada himbauan dari beberapa pegawai BKKBN menyampaikan bahwa kawin boleh, nikah boleh, beranak jangan.
Kan begitu, melahirkan hamil jangan gitu katanya. Hamil kawin nikah boleh. Kalau apa namanya hamil jangan. Nah, ini kan juga menarik. Nah, karena mereka berangkat dari data yang mungkin sudah ini apa namanya sudah punya dasar bahwa selama pandemi kurang lebih 3 bulan di Indonesia angka kehamilan itu cukup tinggi. Nah, artinya kalau seandainya kita sandingkan dengan atau kita konfrontasi dengan ini apa namanya depopulasi, sepertinya ini akan berjalan simetris. Tidak ada yang lebih unggul. Jadi apakah depopulasi yang unggul atau si apa namanya angka kehamilan? Artinya saya kemudian menganggap bahwa ini jangan sampai terjadi stagnasi antara apa namanya capaian yang ingin yang ingin dicapai oleh mungkin yang tadi disebut bagian dari pengontrol ini dunia, mungkin ya kasarnya kita sebut sebagai konspirasi atau bagaimana. Artinya terlepas dari itu apa namanya mungkin kita bersepakat bahwa pandemi ini adalah bencana yang semestinya tidak menimbulkan bencana baru. Artinya bencana baru ini adalah bencana psikologi. Artinya yang bisa merusak psikis seseorang ketika dilanda oleh bencana. Nah, mungkin seperti itu. Saya pikir juga Bang Bair, karena ini penyebab kita tahu bahwa sakit jantung itu disebabkan karena stres ya, dan stres itu disebabkan karena penyakit yang belum kena kita, tapi kita sudah didoktrin, sudah dicuci otak dengan adanya pemberitaan terkait dengan penyakit ini. Makanya yang ada bukan cuma penyakit COVID, tapi penyakit jantung. Karena usia muda itu. Karena saya pikir bahwa adanya pemberitaan tentang bahaya ini sehingga ditambah lagi dengan gerakan-gerakan represif yang dilakukan oleh aparat sehingga kita takut, kita shock, makanya kita stres itu akan berbuah menjadi penyakit jantung, dan penyakit jantung itu akan mengakibatkan kematian. Jadi apa yang menjadi jaminan ini Bang Baik? Makanya saya juga stres ini Bang ya, makanya saya lihat bahwa ini penyakit corona itu tidak menyebabkan anak muda meninggal karena COVID, tapi menyebabkan meninggal karena jantung, karena stres. Iya, karena faktor pikiran ya. Faktor pikiran, Pak. Iya, saya saja ini sebenarnya sudah ini apa namanya sudah rada stres sekarang karena apa ya sudah 2 bulan lebih tidak pernah keluar rumah dengan apa namanya radius yang lebih jauh daripada biasanya, karena saya itu memilih untuk mengkarantina diri sendiri itu pada bulan Maret pertengahan, karena ketika itu sudah marak dikabarkan, santer dikabarkan apa namanya pasien COVID ini sudah meningkat. Saya memilih untuk tidak bertemu siapa-siapa, walaupun ada pekerjaan, ada apa namanya kebutuhan yang mendesak, saya memilih untuk tidak, dan sampai hari ini. Ya, paling sekarang ini saya cuma bisa keluar rumah dengan kebutuhan apa namanya mencari kebutuhan primer ya. Kalau untuk selebihnya ya tidak. Sudah hanya di Lebaran ini, hanya di Idul Fitri ini saya tidak apa namanya mempersiapkan segalanya untuk menyambut Idul Fitri. Terkecuali media daring. Ada paradigma baru Bang, bahwa Idul Fitri itu bukan mempersiapkan materi, bukan mempersiapkan baju baru, tetapi Idul Fitri itu adalah hasil dari kesabaran kita, hasil dari Masya Allah. Kita, hasil dari tawakal kita. Makanya kita ambil sisi positifnya juga Bang, dengan adanya COVID itu kita mengarahkan kita bukan hidup karena materialistik, tapi hidup karena nilai, hidup karena prinsip, dan hidup karena substansi. Ya, Abdi, kita lanjut mungkin terkait dengan ya, ini saya mau bertanya soal mungkin harapan Abdi setelah pandemi ini, kita harus bagaimana? Kita sebagai makhluk yang ya bisa dibilang kita ini di Sulawesi ini masih kental akan budaya kita, kemudian kita masih lebih ini apa namanya peduli terhadap tradisi-tradisi kita yang selama ini kita jalankan setiap tahun dan mungkin setiap bulan dan lain sebagainya. Artinya saya ingin meminta mungkin harapan dari Abdi sebagai budayawan, melihat
ketika pasca pandemi ini, harapan Abdi seperti apa mungkin? Untuk kita anak muda ya. Terima kasih Bang. Ini ada sedikit kekhawatiran karena di wilayah Gorontalo, tepatnya kita tahu bersama budaya di Gorontalo itu ketika fase terakhir bulan suci Ramadan, mereka melakukan tradisi yang disebut dengan Tumbilotohe. Tumbilotohe itu adalah namanya tradisi Tumbilotohe. Tumbilotohe itu adalah tradisi memasangkan pelita di sekitar rumah, di hadapan rumah, dengan keyakinan bahwa malaikat akan turun, makanya kita akan sambut dengan sukacita. Jadi kayaknya ini akan mengubah, bukan hanya dalam ritus keagamaan yang menyuruh kita untuk berjamaah, tapi juga adalah ritus kebudayaan yang menyuruh kita untuk saling gotong royong. Jadi saya terus terang ini banyak bertanya apa, saya ini cukup sedih juga karena beberapa tradisi-tradisi yang ada di Sulawesi Selatan ini diundur, dibatasi, ditunda, sehingga kita ini pekerja-pekerja seni, pekerja-pekerja budaya sudah tidak mendapatkan lagi pendapatan karena COVID ini. Makanya ada beberapa tradisi seperti di Toraja, tradisi yang disebut dengan Rambu Solo, tradisi kematian, itu tradisinya sudah tidak ada karena adanya penyakit COVID yang menyebar sehingga larangan untuk berkumpul itu tidak bisa dihindari. Tradisi tradisi yang sifatnya berdimensi sosial itu sudah kita tidak bisa saksikan lagi. Tapi harapan saya Bang, bagi kita adalah tetap semangat. Tolong setelah penyakit ini berakhir, kita sudah tinggalkan aplikasi-aplikasi Zoom supaya kita bisa ketemu lagi, kita bisa ketemu secara langsung, ketemu secara fisik, karena sekalipun kita mengirimkan barang, kita mengirimkan harta, kita mengirimkan salam, kalau bukan mata yang saling berjumpa, kerinduan tidak akan bisa terobati. Makanya jadi saya pikir itu Bang, bahwa anak-anak muda sekarang itu harus merupakan manusia dengan kualitas terbaik karena memiliki inspirasi, memiliki masa depan, darahnya masih bertenaga, segar bertenaga, memiliki mimpi, memiliki latar belakang yang lahir dengan zaman yang kompetitif, sehingga saya mau anak muda bukan hanya membangun budaya online, membangun budaya yang ada di digital, tetapi membangun budaya di sekitar kita, mengarahkan masyarakat kita berpikir secara idealis, berpikir secara gotong royong, karena ketakutan saya adalah jangan sampai kita ikut dalam konspirasi ini. Jangan sampai kita ikut secara tidak langsung dalam konspirasi dengan melakukan hubungan jarak jauh, dengan melakukan hubungan komunikasi atau kontak yang sifatnya digital, sehingga hal-hal yang bisa kita selesaikan lewat silaturahmi, kontak langsung, ketemu, itu bisa bergeser. Jadi jangan sampai itu akan mengurangi kualitas dari silaturahmi kita. Jadi itu harapan saya Bang, setelah pasca pandemi ini selesai dan doa kita menyertai. Artinya Indonesia tidak boleh takut. Kita memiliki banyak budaya, ada 5 agama, ada banyak keyakinan, ada Islam, ada Kristen, ada Konghucu. Marilah kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Kita percaya dengan Tuhan kita masing-masing. Karena itulah menjadi alasan Indonesia merdeka pada 17 Agustus kemarin. Karena mereka mengatakan bahwa kau tidak boleh takut kepada penjajah. Tuhan kita ada banyak. Kau ada Tuhanmu yang ini. Mendasari mereka bisa bersatu Bang. Saya terharu sekali karena di sini pernah ada kejadian yang meninggal itu adalah orang beragama Nasrani. Lalu kiai-kiai ini bersama mendoakan. Jadi kita melakukan doa bersama lintas agama, sehingga kita yakini bahwa Tuhan Indonesia itu ada banyak, sehingga mereka bersama-sama meyakini bahwa kita bisa berdoa dan kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan bersatu dan dengan cara bersama-sama. Saya ingat kata Gus Dur ya. Jadi Gus Dur pernah bilang, kau tidak kau cukup berbuat baik, maka orang tidak akan mempertanyakan apa agamamu. Jadi memang kita ini dalam beragama hakikatnya adalah berbuat kebaikan atau bagaimana kita mewujudkan kebaikan. Jadi pentingnya kita ini hidup di negara yang beragam agama,
sehingga kita ini bagaimana bisa apa namanya lebih mementingkan urusan kemanusiaan ketimbang urusan keagamaan. Artinya keagamaan itu kembali ke individu kita, kemudian kemanusiaan menjadi apa namanya yang kita utamakan untuk dalam kehidupan sosial kita. Memang penting sekali. Jadi mengapa penting kita ini harus ketemu secara fisik, Abdi? Ini penting untuk mempertegas ini ya. Ketemu secara apa kira-kira pentingnya ya? Ini pertanyaannya. Orang Indonesia itu bang, sekalipun abang kirim banyak-banyak, kirim harta berlimpah, kalau tidak ketemu secara langsung itu rasa rindu tidak terobati. Jadi kerinduan betul. Itu, tidak, itu artinya ada pepatah Bugis mengatakan bang bahwa dia saya pakai bahasa Bugis bang ya. Dia bahasa Bugisnya bagaimana? Nareko ulau pakiringamu salah kepak datungamu nareko tanya watakale tak masih di tesaudanye. Atau dia mengatakan bahwa walaupun emas yang engkau kirim, walaupun perak yang engkau utus, ketika badan kita tidak saling menyatu, maka rindu tidak akan saling bertemu. Luar biasa. Ngeri-ngeri sedap juga ya. Itu apa ya? Syair atau pesan-pesan atau bagaimana? Itu apa? Ini pesan bahwa pesan ya? mengatakan bahwa kita ketemu langsung itu yang harus kita utamakan adalah bagaimana kita bisa menghabiskan waktu bersama dan bagaimana kita bisa meninggalkan kesan dari sebuah perjumpaan. Masya Allah, luar biasa memang ya. Memang mungkin ini salah satunya barangkali ya indikator Abdi memilih menjadi seorang budayawan ya. Jadi ternyata budaya itu romantis ya. Karena gini bang, saya bisa berbicara tentang realitas, berbicara tentang sosial. Bagaimana orang-orang kita ini saling merindu, saling mencinta, saling berkenang lewat sebuah kesan yang dia timbulkan. Makanya kesan pertama ini menjadi alasan orang bisa saling merindu. Saya menyesal tahun 2019 ya? Ya. 2008. Saya menyesal di 2019 saya ke Makassar, saya tidak sempat ketemu dirimu, Abdi. Iya. Padahal saya juga sudah rindu ya. Yang penting sudah ada dua kenangan kita bisa ukir. Iya. Sepertinya kita harus menciptakan ini ya, momen baru lagi untuk bisa ketemu ya. Baru. Insya Allah bang. Harus ada momen baru lagi. Iya. Ya jadi Abdi mungkin terakhir karena kita ini kan di Instagram ini kan cuma dibatasi selama 1 jam untuk live ya. Jadi mungkin kita apa namanya masuk ke closing saat ini karena tinggal beberapa menit lagi waktu kita ini akan diberhentikan paksa oleh Instagram. Ya, mungkin Abdi terakhir barangkali ada yang pengen Abdi sampaikan ke semua teman-teman kita yang milenial, anak muda atau orang tua atau mungkin adik-adik kita terkait dengan situasi pasca pandemi ini. Apa kira-kira harapan Abdi yang ingin Abdi sampaikan? Silakan Abdi. Sekaitan dengan tema kita pada malam hari ini, bang, revolusi budaya. Revolusi berarti adanya sebuah perubahan secara universal yang menyangkut tentang tatanan sosial budaya. Perubahan bisa berarah ke lebih baik dan bisa berarah ke yang lebih buruk. Makanya ukuran budaya yang baik itu harus diukir pada hari ini. Karena ketika kita memulai dengan kebaikan pada hari ini, maka kita akan menuai hikmah di masa depan dari kebaikan yang pernah kita lakukan. Makanya kita mulai sekarang menyampaikan sebuah pesan kebaikan dengan tetap di rumah saja, tetap menjaga jarak fisik, tetap mengikuti himbauan pemerintah, tetap sehat, tetap saling mendoakan dengan jarak yang jauh. Mudah-mudahan doa kita bisa bersatu, mudah-mudahan doa kita bisa diterima dengan semangat persatuan kita, karena kita yakini bahwa dengan berjamaah, dengan kebersamaan, dengan persatuan, kita mengarah pada sebuah kesatuan yang utuh dan susah untuk dilepaskan. Jangan jadikan, bahasa kasarnya bang ya, jangan jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir untuk kita. Kita harus mengikuti Ramadan beberapa tahun yang akan datang dengan keselamatan kita, dengan kesehatan kita, dengan silaturahmi kita. Saya sayang Anda semua, saya sayang orang-orang Indonesia tersebut. Jangan kita hianati apa yang kita lalui selama ini. Tetap kita berada di rumah, tetap kita sampaikan salam kesehatan untuk orang-orang di sekitar kita, tetap menjaga fisik, tetap menjaga jalinan sosial untuk tetap selalu silaturahmi, mengirimkan salam, mengirimkan hadiah, dan tetap dalam situasi yang kondusif. Jadi harapan saya Mas, pasca
kita ketemu ini, mudah-mudahan saya mengajak teman-teman untuk tetap selalu mengikuti anjuran pemerintah, karena kita yakini bahwa penyakit ini tidak bisa ditularkan melalui selain dari kontak langsung. Makanya jangan sampai orang-orang sekitar kita kena, dan harus kita peringatkan sejak dini. Makanya tadi saya sedikit melankolis sekali bahwa saya mencintai teman-teman semua, mencintai orang-orang yang aktif dalam dunia aktivis. Saya mau ini puasa kita bukan puasa yang terakhir. Kita harus puasa sampai beberapa tahun ke depan. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga kesehatan dan menjaga solidaritas lewat lewat sebuah pesan-pesan kesehatan. Saya kira seperti itu, Bang Bair. Iya. Ya, jadi Abdi, saya lihat ini kayaknya ada si siapa? Awal Maulana. Ya, ini mungkin temanmu ya? Saya mau ke itu. Mau pergi. Oh iya, sudah itu saya di sesi sebelumnya tadi kan saya baca dia sampaikan ada informasi duka, berita duka dari temanmu. Ya, jadi mungkin kita akhiri saja, barangkali itu yang lebih penting dari ini. Nanti kita sambung lagi di apa namanya, di diskusi-diskusi kita yang mungkin lebih bebas lagi, karena ini kan kita dibatasi oleh tema. Iya. Ya, jadi mungkin nanti di sesi berikutnya mungkin kita bisa bangun ruang diskusi lagi. Saya terima kasih banyak ini Abdi sudah mengisi apa namanya kegiatan ini. Jadi kegiatan teropong COVID ini sudah berjalan kurang lebih beberapa hari. Mungkin barangkali sudah lebih dari 1 minggu dengan mengundang berbagai macam narasumber dari berbagai ini ya, disiplin ilmu. Jadi terima kasih Abdi sudah mengisi dari aspek budaya. Semoga sehat selalu di sana. Saya juga turut berduka atas berita duka tadi yang disampaikan oleh kawan Abdi. Semoga almarhum atau almarhumah dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, jadi mungkin teman-teman semua terima kasih sudah menonton. Saya dan Abdi mohon pamit untuk berhenti dari live Instagram ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Abdi ya.